Pagi. Bagaimana kalau yang ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya luar banget nih. Iya. Pak, Maton House ini sebetulnya perumahan yang seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Maton House ini adalah sebuah perumahan yang kita buka pertama kali di Pekanbaru. Dan dia mengambil konsep sebuah rumah seperti klaster gitu. Jadi dengan hanya beberapa unit, tidak dalam waktu luas, paling kan kita hanya beberapa hektar saja, masih belum berbentuk kawasan yang luas, belum seperti kota. Namun kita nanti akan menuju seperti itu. Hanya saja saat ini kita masih dalam berbentuk klaster-klaster saja. Untuk launching pertama di wilayah Bandung ya Pak nantinya ya. Apa sih Pak yang melatar belakangi untuk di wilayah tersebut itu? Ya baik. Tentunya kita bukan sekonyong-konyong ya langsung memilih Bandung karena kita sudah 16 tahun itu berada di Pekanbaru. Kita tidak bisa dengan segera untuk hijrah atau mengembangkan karena apa? Maton House ini sebenarnya proyek saya pertama ya dari awal tahun 2005 itu. Itu adalah satu-satunya proyek saya dari awal. Dan saya kembangkan sampai 16 tahun itu proven, terbukti warganya ini betah, nyaman dengan konsep yang sudah saya setting di awal. Nah, dari konsep inilah yang akan saya tularkan ke kota selanjutnya. Namun, ketika memilih kota selanjutnya, kota seperti apa yang akan saya pilih? Tentunya juga berdasarkan dari hasil survei. Ternyata 3 kota besar yang paling nyaman untuk ditempati di Indonesia ini adalah yang pertama adalah Bandung, yang kedua adalah Yogyakarta, dan yang ketiga adalah Bogor. Dan saya memilih Bandung juga berdasarkan hasil survei bagaimana properti ternyata yang paling diminati oleh pasar properti yang berada di Bandung. Kalau untuk luasnya sendiri di Bandung dengan di Riau itu berapa hektar? Ya, di Pekanbaru itu kita ada sampai 5 tahap ya. Yang pertama itu di tahap 1 ini 1, 2, 3, 4 dia langsung dengan satu tempat itu total 3,3 hektar. Kemudian yang kelima ini memang kayak klaster kecil saja hanya 4.500 meter persegi. Kemudian di Bandung ini potensinya itu 7 hektar. Namun saya memulai dengan tahap 1 di 6.000 meter persegi terlebih dahulu. Yaitu kurang lebih 38 unit. Kalau untuk keunggulan dibanding klaster lain bagaimana? Ya. Properti lain. Klaster dibandingkan keunggulannya, oh jelas dong. Jadi kita ini sebenarnya kita meninggalkan kompetisi sebenarnya. Mengapa? Karena kalau kita sibuk dengan berkompetisi itu energi kita habis. Ya, kita akan saling bagaimana ya mau menjatuhkan lawan, bagaimana mau mengalahkan lawan. Kita fokus saja kepada yaitu customer centric. Kita lebih fokus kepada customernya saja. Customer ini apa sih yang kita ingin berikan yang terbaik bagi customer, kita berikan yang terbaik, kontribusi apa yang kita berikan kepada umat selagi kita masih hidup. Itu yang jadi seperti itu jadi Maton House ini meninggalkan kompetisi. Kita karena saya sering banyak belajar dengan seperti Apple gitu ya. Apple itu dia meninggalkan kompetisi. Maka dia mengeluarkan produk yang pasti ya tidak akan pernah disamakan dengan produk lain dan mungkin menjadi yang lain menjadi follower, dan begitu juga dengan Maton House. Jadi Maton House tidak sibuk berkompetisi, tapi Maton House sibuk bagaimana berkontribusi memberikan yang terbaik untuk umat manusia ini. Skemanya seperti apa ya Maton House ini? Pasariah atau konven? Oh ya, nah jadi kita Maton House ini memang kalau dikatakan konven syariah itu sebenarnya bukan value kita gitu, bukan nilai jual kita sebenarnya. Karena apa? Maton House ini saya seorang muslim yang beriman itu sudah memahami gitu loh. Untuk apa saya hidup di dunia ini gitu. Sebenarnya saya berasal dari mana gitu loh. Saya tidak ujuk-ujuk datang di sini, saya tidak pernah minta dilahirkan ke dunia ini, tapi saya ditugaskan, diciptakan, ada saya di dunia ini. Dari situ saya berpikir, saya untuk ada di dunia ini bukan untuk semau saya. Ini pasti ada yang lebih besar yang menginginkan adanya saya di dunia ini. Oleh karena itu,
tentang syariat atau konven, saya pasti syariat. Itu sesuai dengan syariat. Karena apa? Nggak perlu diomongin hal yang seperti itu. Itu sudah mengalir di dalam darah kita. Ketika Anda belek darah nadi urat nadi saya, maka akan keluar tulisannya syar'i. Seperti itu. Kalau maton sendiri artinya apa? Nah, ini long story ya, it's a long story. Tapi sekilas ya, dulu waktu saya pertama kali berpikir bagaimana ya, ini apa sih namanya ini, supaya kita itu betul-betul tidak bisa ada yang sama dengan kita gitu loh. Kita different. Apa ini? Regency kah, village kah? Itu sama dengan yang lain ya. Saya berpikir, terus datang anak kecil SD ya, ponaan teman. Om, mau ngapain om? Ini lagi nyari nama nih, nama untuk perumahan. Emangnya yang bikin perumahan siapa om? Om Makbul sama Om Tony. Oh, kasih nama Maton aja om. Oh gitu ya, iya. Waktu itu saya berpikir, kayaknya Maton. Karena kita tahu artinya, jadi bagaimana tuh? Akhirnya saya tambahkan dengan house. Nah, house ini betul-betul Maton. House ini betul-betul membuat betul-betul pada tahun 2008 pada waktu itu kita berikan namanya, itu luar biasa. Itu langsung menjadi customer itu datang melihat ada apa ini, apakah ini rumah spa, karena kita dengan style kita kan dengan backdrop belakang hitam, tulisan dari stainless, dikirain salon atau rumah spa. Oh ternyata perumahan, masya Allah, luar biasa kata. Begitu tanggapan dari customer yang datang ke lokasi kita. Baik. Sekarang ini masih masa pandemi juga, Iya. Nilai ekonomi juga masih belum stabil. Apakah sudah ada peminat yang sudah meminta untuk dibangun maton di wilayah Bandung? Iya. Baik. Nah, kita memang sekarang ini membuat sesuatu yang berbeda sekali. Nanti akan ditambahkan oleh partner saya yang luar biasa ini, Kang Ganjar. Namun saya sedikit sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita memang berusaha berpikir bagaimana ya supaya tidak sama dengan bisnis properti yang ada. Kita mendisrupsi bisnis properti yang ada. Nah, kita customer kita sengajakan, kita akan kumpulkan nanti di tanggal 27. Oleh karena itu kita memang tidak akan ada buka pada customer terlebih dahulu, tetapi kita akan membuka seperti ini. Kalau bahasa Jawanya woro-woro ya, kalau bahasa Sundanya naon, ente naon. Ya, itu seperti itu. Jadi mungkin akan lebih enak lagi, Kang Ganjar, mangga ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lepas izin ya. Oke, bismillah. Jadi kita juga teman-teman bahwa untuk melakukan suatu bisnis tentunya melakukan suatu data fakta yang real. Dan kita memang sebelumnya melakukan suatu riset. Dari suatu riset di masa pandemi ini, developer tetap bertahan dan bahkan ada yang sampai menjual dalam kurun 1 tahun sampai 250 unit. Itu satu. Kedua, berikutnya adalah properti ini menjadi kebutuhan utama. Jadi namanya pangan, sandang, papan itu akan tetap menjadi kebutuhan manusia selama masih hidup. Oke, riset yang ketiga adalah kita juga membuktikan bahwa pandemi ini tidak mendistrupsi ekonomi seperti yang kita khawatirkan terjadinya resesi. Berbeda banget dengan tahun 2008 gitu ya, tahun 1997 itu beda banget. Itu memang kelangkaan daripada uang. Tapi kalau ini uangnya ada, orang-orang pegang uang. Tapi kendalanya memang ditahan karena kondisi pandemi, dia nggak bisa melakukan transaksi. Dan kita bisa buktikan deh, awal-awal ketika Bandung nurunin level PPKM-nya ya, dari level 2 ke level 1, itu macetnya itu nggak ngitung hari gitu. Itu besoknya ngebludak macet, jalan tol macet lagi. Nah, jadi sekarang ini yang ada adalah orang udah punya budget, dia punya dana, tapi dia tahan karena memang pandemi. Jadi ketika pandemi dibuka, kebayang nggak ini kayak air bah, yang orang nahan project-project, ya dia nahan bisnisnya, terus sekarang dibuka gitu ke PPKM level 1, itu orang udah kejar target karena dia 2 tahun lalu dia slow moving kan. Nah, jadi kita nggak bisa menilai dari analisa dan riset kita bahwa ekonomi yang sekarang ini resesi seperti tahun 97 sama 2008 nggak seperti itu. Ini memang uangnya ada, tapi memang karena ketahan aja oleh aturan-aturan PPKM. Itu sih. Pak, kalau untuk tipenya sendiri nantinya ada berapa tipe? Oke, kita satu seragam semua. Tipenya kita tipe 65 untuk luas bangunan dengan 2 lantai. Luas kaflingnya 72 meter persegi, dan kita itu seragam untuk yang tahap awal ini. Fasadnya berbeda. Ya, tapi kita ada satu unique value, walaupun itu seragam semua, fasadnya berbeda.
Jadi ketika masuk ke sana itu orang udah ngelihat, ini kok kayak rumah bangun sendiri gitu ya. Kan orang-orang seragam, ini kita enggak, kita fasadnya berbeda. Jadi orang ngeliat ini suatu yang unik. Dan itulah cara kita tadi bagaimana kita keluar dari kompetisi seperti itu. Kita akan mendistribusi juga gitu ya di bisnis properti ini dari suatu yang lain gitu. Dan ini akan menjadi di Bandung khususnya gitu ya, ini akan menjadi trendsetter di kedepannya. Range harganya berapa aja Pak yang sudah pernah terjual di Pekanbaru dan mungkin di Bandung dan Tanah Bogor? Oke, range harga kita juga udah lakukan analisa gitu. Dan tentunya itu range harga nanti kita akan bahas di dalam gitu ya. Di dalam ruangan ini kita akan bahas berapa range harga itu gitu. Tapi yang jelas kita sudah melakukan analisa, kita sudah melakukan riset dan kita sudah ada harga yang terbaik. Target pasarnya sendiri ini dikhususkan untuk usia milenial atau Iya. Ya, kita pasarnya cukup luas. Jadi pertama adalah milenial tentunya untuk rumah pertama. Karena dengan tipe seperti itu gitu ya, dengan yang ada di kantong mereka itu bisa mereka kejar. Dan kedua juga ini bisa jadi second home karena sistemnya tetap ada rumah tumbuh gitu ya ke belakang dari kaflingnya. Jadi ini juga untuk orang yang udah dari awalnya dia rumahnya yang kecil ingin membesar itu bisa juga gitu. Jadi kita memang range-nya cukup luas. terakhir Pak, untuk fasilitasnya apa saja Pak di Bandung ini? Oke, bicara fasilitas kita harus melihat konsep secara keseluruhan dari suatu kawasan yang memang luasnya 7 hektar. Di awal ini tahap 1 kita memang masjid itu menjadi yang utama, tetap kita bangun. Itu luasnya adalah 400 meter persegi dan juga seperti halnya keumumannya. Tapi di sisi lain fasilitas itu sebetulnya dari apa yang sudah kami jalanin selama 16 tahun ini, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu gitu. Makanya dari pengalaman kami sebenarnya developer itu tidak hanya membangun suatu bangunan gitu. We not just developer real estate gitu. Tapi dari apa yang pernah kita jalani selama 15 tahun lebih adalah kita membangun suatu kehidupan yang penuh keberlimpahan dan keberkahan. Jadi we build a well of life. Dan itu sudah kita buktikan di Matono House Pekanbaru.